Shalom, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Selamat merayakan hari ulang tahun pencurahan Roh Kudus di atas tanah Papua. Dan jatuh pada tanggal 14 Agustus 1972 hingga hari ini tanggal 14 Agustus 2025. Sudah 50 tahun, 53 tahun Roh Kudus sedang memulihkan tanah Papua. Dihitung dari pencurian Roh Kudus di atas tanah Papua pada tanggal 14 Agustus 1972. Haleluya. Di mana saja Anda berada, saudara-saudara terkasih, terutama hari ini mereka yang merindukan Roh Kudus dan sedang berjalan di dalam roh dan senantiasa mengandalkan Roh Kudus di mana saja Anda berada. Ya, jadi posisi tempat pencurahan Roh Kudus berawal dari Bukit Kesucian, Jalan Gerilyawan Abepura, Gereja Bukit Kesucian di Abepura, Jayapura. Dia berlangsung dari tanggal 14 sampai Agustus sampai dengan 16 Agustus 1972 pada saat itu pencurian Roh Kudus. Di situ dalam 3 hari mereka banyak melihat manifestasi Roh Kudus yang besar begitu terjadi. Pencurian Roh Kudus dia terjadi. Kalau kita lihat di Amerika itu pencurian Roh Kudus lokal di Amerika itu 1912 dia terjadi di Amerika. Pencurian Roh Kudus lokal di Amerika. Kalau kita di Papua tanggal 14 Agustus ya 1972. Dalam 3 hari dari tanggal 14 sampai 16 itu terjadi pencurian Roh Kudus yang hebat di seluruh tanah Papua. Terasa. Saya itu waktu masih kecil di daerah Wagete sini, saya juga lihat banyak orang mengalami itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach di mana saja Anda berada. Pada saat selama dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 16 Agustus 1972 itu, mereka yang betul-betul mengalami pada waktu itu adalah ya sekarang saya menyebutnya Nabi, Rasul dan Nabi Papua, yaitu tokoh karismatik Mulyawan Sindutomo. Dia berpulang ke surga tahun 2000. Jadi beliau pernah beritahukan satu kata kepada saya. Saya berjumpa dengan beliau pada tahun 1989 di Bukit Kesucian Nabepura. Saudara-saudara terkasih, hal ini yang saya mau sampaikan. Dengan demikian di sini saya ambil tema yaitu selamat merayakan. Di sini saya mengambil tema yaitu tema yang berhubungan dengan Roh Kudus hadir untuk meningkapkan semua rahasia duraka neraka. Rahasia dosa duraka neraka di atas. Dia mulai dari tempat titik yang Tuhan pilih adalah dari Wagete, dari IDG, Wagete, Kabupaten Deiyai, Papua, Kepulauan Papua. Dari sinilah banyak membongkar rahasia-rahasia duraka neraka. Haleluya. Jadi setelah rahasia duraka neraka itu dibongkar satu persatu akar-akar duraka neraka oleh Roh Kudus yang dicurahkan tanggal 14 Agustus tadi, maka Roh Kudus itu pencurahan Roh Kudus dia menyebar ke seluruh tanah Papua. Haleluya. Dia menyebar ke tanah Papua mulai dari tahun-tahun 14 Agustus 72 sampai sekarang ini. Jadi kegerakan Roh Kudus di mana-mana terjadi di atas tanah Papua itu. Awalnya dia bermula dari Bukit Kesucian Abepura Jayapura. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, yang terutama di sini adalah peranan Roh Kudus itu dia menyingkapkan rahasia duraka neraka
Papua, lalu dia menyatakan bahwa Papua adalah sebidang kota Tuhan atau surga yang ditutup oleh dosa. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasi Adonai, namun di sini saya tidak banyak uraikan, saya hanya fokus di satu titik, yaitu Bapak memilihnya di Wagete, IDG Wagete, untuk tempat meningkapkan atau membuka rahasia durhaka neraka itu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersatu hati dalam doa, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan Bapa pada saat ini. Haleluya. Secara pribadi, keluarga, kami sangat mengucap syukur karena hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Agustus adalah bertepatan dengan Hari Pencur Roh Kudus di tanah Papua. Dan Roh Kudus itulah yang memulihkan keadaan-keadaan Papua. Keadaan damai terjadi di atas Papua, walaupun di tengah perang pada waktu itu, di tengah bagaimana negara bangsa-bangsa dan daerah-daerah koloni untuk mereka mencetuskan untuk merancang supaya orang Papua dihabiskan. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus pada tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus di atas Papua tahun 72, maka kedamaian terasa di mana-mana pada waktu itu Bapak, dan sampai hari ini. Haleluya. Walaupun orang Papua itu moyang kami orang Papua melakukan dosa yang keji di atas tanah ini. Oh Bapak, terima kasih Bapak, kami mengucap puji yang kami muliakan. Mari Roh Kudus hadir dan menguraikan beracara di tengah kami tentang perkara-perkara kebenaran yang sedang dibuka oleh Roh Kudus ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sebelum saya menyampaikan ada rema dan logos, maka saya bacakan dulu satu ayat. Roma 5 ayat 20-21. Ini firman Tuhan yang tadi pagi datang di hari Pencur Roh Kudus ini. Tuhan memberikan ayat ini kepada kami. Kami berdoa tanya Tuhan. Jadi Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Amasiah, oleh Yehoshua Amasiah Adonai kita. Haleluya. Saudara, ini firman Tuhan tadi pagi kami minta berhubungan dengan hari Pencur Roh Kudus di atas Papua tanggal 11. Kami minta firman Tuhan yang harus kami renungkan hari ini, hari Pencuran Roh Kudus di tanah Papua ini. Lalu hikmat saya di bawah. Haleluya. Kembali ke Bukit Kesucian, Abepura Jayapura, tempat saya saya diberkati oleh tokoh muliawan, tokoh karismatik Papua, yaitu Rasul dan Nabi Papua, yaitu Muliawan Sinutomo. Ya, pertama kali tahun 1998 saya masuk beribadah di tempat itu. Nah, lalu setelah saya beribadah, saya jabat tangan dengan beliau. Lalu beliau memberitahukan saya. Langsung dia tanya, Bapak, dia bilang, anak dari mana? Haleluya. Baru saya bilang, saya datang dari Wagete. Saya datang, langsung bicara, saya datang dari Wagete. Yaitu Kabupaten Paniai. Lalu dia bilang begini. Kalau kamu datang dari Wagete dan kau beribadah di sini, kau pegang firman Tuhan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung di spontan beliau menyatakan bahwa sebab semua rahasia dosa, durhaka, neraka akan dibongkar dari Wagete. Beliau katakan begitu. Lalu saya tanya lagi. Apakah Bapak sudah pernah sampai di Wagete? Dia bilang tidak. Lalu siapa yang kasih tahu? Beliau bilang, Roh Kudus telah memberitahukannya. Haleluya. Dan saya pegang perkataan itu, nubuatan itu, perkataan itu saya pegang. Lalu saya renungkan. Kok semua rahasia durhaka neraka itu
dosa duraka neraka itu kok akan bongkar dari Wagete. Kenapa dari Wagete? Berarti kami punya tanah di Wagete itu tempat penuh dosa, tempat penuh kejahatan, tempat penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Jadi saya biasa renungkan seperti itu pada saat-saat itu. Jadi saya habiskan waktu hampir 3 tahun dari 1998 sampai dengan 2002. Ya, karena waktu itu saya beribadah di situ di Bukit Kesucian. Jadi beliaunya pergi itu tahun 2000. Beliau pergi tahun 2000. Jadi terakhir itu sempat sebelum pergi, beliau suruh puasa, kami sempat puasa. Haleluya. Kami puasa dan beliau bilang harus berdoa kepada Tuhan, minta supaya kamu yang ikut ibadah ini, puasa ini, supaya Tuhan berikan kuasa kepada kamu. Jadi kami yang biasa ikut ibadah puasa pada saat itu hampir 1 bulan, 2 bulan dalam setiap Jumat saja. Haleluya. Itu saya minta karunia membedakan roh dengan karunia hikmat. Haleluya. Dan memang Tuhan memberikan saya karunia hikmat dan membedakan roh. Haleluya. Jadi sebelum Bapak Muliawan itu pergi pada suatu malam Jumat itu, karena beliau bilang, di antara kamu sudah hampir 1 bulan, apakah ada yang sudah dapat yang diminta? Saya langsung bicara, saya sampaikan. Saya mendapat dalam penglihatan, saya lihat itu malaikat Tuhan turun, tapi di situ ada darah, tapi darah itu dia tampilkan ke sapu kuku nih, kuku kanan ini dengan kuku jari kanan, kaki kanan. Lalu beliau menyatakan bahwa itu kamu ditabis sebagai imam-imam. Jadi ini lain sudah dapat, beliau menyatakan seperti itu. Saudara terkasih, haleluya. Jadi itu lalu tahun 2002 itu saya berdoa, tapi Bapak suruh saya harus kembali ke Wagete sampai 3 kali. Akhirnya saya harus kembali ke Wagete. Lalu saya tidak lupakan visi itu, visi yang diberitahukan bahwa dari Wagete akan membongkar rahasia duraka neraka. Dan saya tiba di Wagete tahun 2003 dan 2005 itu sudah mulai membangun absedemen, tempat-tempat kelompok doa. Saudara-saudara, jadi memang sangat derasnya pekerjaan Roh Kudus itu tercurah dari tahun 72 sampai dengan tahun-tahun 2000 sampai sekarang ini. Jadi 2006 itu sudah mulai terjadi kegerakan Roh Kudus di tempat ini, tempat daerah Tigi, Tage, Paniai, Enarotali, Monemani, Nabire. Haleluya, gerakan mulai pecah tahun 2006, 2007, 2008. Haleluya. Lalu pada tahun 2007 itu, haleluya, Bapak memberitahukan begini. Ya, daerah Tigi ini disebut Likmini. Kami tanya, Likmini itu bahasa roh. Bahasa roh itu, Likmini itu artinya bahwa orang Tigi, orang IDG, orang Wagete, orang Tigi, orang Tigi, orang Mewo, Papua itu tidak tahu apa-apa. Terutama orang Tigi itu tidak tahu apa-apa. Roh Kudus datang di IDG Wakaite supaya Roh Kudus membuka rahasia duraka neraka, supaya orang akan tahu bahwa setelah dosa dibersihkan, orang akan tahu bahwa dulunya daerah Tigi, Mewo, Papua adalah sebuah taman Eden, sebuah kota Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, lalu saya teringat akan nubuatan. Semua rahasia duraka neraka itu akan dibongkar dari Wagete. Jadi 5 benua punya setan itu juga 2006 itu dong waita di Wagete, di Danau Tigi.
Haleluya. Jadi jadi di mana gerakan Roh Kudus itu memulai, kasih karunia itu memulai. Haleluya. Di situ kejahatan juga dia memulai. Kejahatan juga dia memulai. Mulai start tahun 2006. Haleluya. Jadi saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, di sini saya mau bersaksi. Kenapa rahasia duraka neraka, dosa rahasia duraka neraka itu dibongkar dari Wagete. Haleluya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Haleluya. Kalau kita lihat judulnya ini judulnya itu Kristus dengan Adam dengan Kristus. Adam dengan Kristus. Adam dan Amasya. Nah, jadi lalu pada waktu saya teringat kembali setelah firman ini datang. Oh iya, pada tahun Bapak pernah singkapkan satu rahasia di tahun 2020. Saya tidak banyak yang lain, saya tidak bicara, tapi apa yang berhubungan dengan firman ini yang saya mau sampaikan. Jadi pada tahun 2020 itu Bapak bukakan rahasia bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat yang diambil dari tanah dari Obai Bago. Obai Bago itu, dari Obai Bago itu wilayah lokasi yang ada dekat Kampung Okomokebo, distrik Tigi, Kabupaten Deyai. Jadi Tuhan bilang itu, Tuhan ciptakan manusia Adam itu dan Hawa itu diambil dari tanah yang ada di Obai Bago, Kampung Okomo, distrik Tigi. Haleluya. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, Tuhan beritahukan bahwa tanggal 10 Oktober itu Bapak ciptakan manusia Adam itu dari tanah liat yang ada di Obai Bago, Kampung Okomo, distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Mewa, Papua. Haleluya. Lalu bagaimana Hawa diproses, Bapak beritahukan juga. Namun Tuhan bongkar rahasia tembi kartukan periuk yang berhubungan dengan dosa ini. Haleluya. Jadi setelah Adam dia jatuh, Hawa dia jatuh, setelah itu mereka hidup di dalam dosa. Semua Bapak uraikan, semua beritahukan. Dosa-dosa durhaka neraka itu semua Tuhan bukakan. Saya tidak banyak bicara di sini. Kalau saya muat, saya bikin buku besar, itu buku juga tidak bisa muat. Terlalu banyak pengetahuan firman Tuhan itu. Baik, tidak baik kalau semua satu persatu diuraikan. Memang firman Tuhan bilang begitu, betul. Ya, jadi terlalu banyak dosa. Mulai dari Adam dan Hawa, terus terjadi Sodom Gomora. Sodom Gomora juga memang di daerahnya itu posisinya di Wagete di sini. Bagaimana Lucifer dia jatuh dari surga itu. Dia di Danau Tigi. Semua Tuhan bongkar rahasia-rahasia durhaka nerakanya. Jadi setelah itu Bapak bongkar lagi rahasia. Ada danau terbawah Danau Tigi, terus ada juga Tege, Kenisa itu juga itu Bayi Salomo. Itu terlalu banyak kalau Bayi Salomo itu dirusakin oleh dosa durhaka neraka itu oleh kaum marga, terlalu banyak. Kalau saya uraikan itu terlalu panjang. Jadi dosa perusakan oleh Kenisa itu, Kenisa tahu yang disebut Bayi Salomo itu, poinnya ada di juga Pulau Duamo ini. Duamo itu dari dua kata, dua itu duai artinya potong-potong. Mo itu artinya momo, potong besar-besar. Artinya tadinya tempat Bayi Salomo itu dirusakin oleh dosa babi. Dosa dipercikan dengan dosa babi. Jadi marga-marga yang mereka merusak juga Tuhan kasih tahu di mana tabut peti perjanjian dibuat, terus kaki dia dibuat. Nah itu 2010 kah 2014 15 itu Tuhan bongkar rahasia itu semua dikembalikan. Setelah kaki dia tabut peti perjanjian,
lama-lama dengan suci punya dikembalikan, bro. Kegerakan Roh Kudus itu di seluruh dunia mulai terbuka. Jadi saya mau beritahukan bahwa ayat yang apa tadi Roh Kudus kasih tahu ini tentang ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi di seluruh dunia, tempat mana yang dosanya terlalu banyak? Tigil, Kabupaten Deya, Tigil, Mewah, Papua itu dosa terlalu banyak. Haleluya. Itu makanya disebut itu Tigil, itu artinya ena Tigil, peu Tigil. Ena itu artinya yang baik juga kumpul di situ, yang tidak baik juga kumpul di situ. Jadi yang tidak baik itu yang dibersihkan, rahasia durhaka neraka itu dibongkar dengan akar-akarnya. Dari sini baru dia mulai bongkar rahasia-rahasia durhaka neraka di daerah Tage, di daerah Paniai, daerah Dogiai, daerah Nabire. Sekarang ini sedang bongkar rahasia-rahasia durhaka neraka. Semua nabi-nabi dibunuh, rasul-rasul dibunuh, terus Yosua disalibkan, semua itu di Papua. Saudara-saudara terkasih, ini berkat apa? Berkat penyelidikan dan pembongkaran rahasia-rahasia durhaka neraka oleh Roh Kudus, bukan oleh kami. Ingat, bukan oleh kami manusia, bukan oleh pikiran kami, bukan oleh cerita turun-temurun dongeng, tidak. Itu dibukakan oleh Roh Kudus sendiri. Pekerjaan Roh Kudus, haleluya. Kalau Roh Kudus pada tanggal 14 Agustus 72 itu, kalau Roh Kudus tidak turun, orang Papua habis. Orang Papua habis karena waktu itu Panglima Maliara itu dia sudah memerintahkan untuk menjelang 17 Agustus itu orang Papua harus digenosida, itu sudah mulai mereka rancang. Tapi begitu Roh Kudus turun itu kedamaian terjadi. Kedamaian terjadi di atas Papua. Tuhan rubah keadaan pada waktu-waktu itu. Saudara-saudara, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Namun banyak orang berpikir bahwa Papua ini aman-aman begini, Papua ini karena saya, ini karena dia, ini karena ini karena itu. Tidak ada. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa. Haleluya. Dunia akan dosa. Kita lihat di Yohanes 6, Yohanes 15 di situ berkata bahwa Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa. Dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada siapa? Yesua. Haleluya. Ya, mereka tetap tidak percaya kepada Yesua. Karena Roh Kudus akan datang setelah menerima penghapusan dosa oleh darah Yesua. Haleluya. Melalui darah Yesua. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi 16 ayat 7, namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus ke dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kalau Roh Kudus datang, ia datang menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia itu penuh dengan dosa. Manusia itu penuh dengan pabrik dosa. Itu disingkapkan oleh siapa? Roh Kudus. Haleluya. Maka rahasia dosa durhaka neraka itu, muliawan hamba Tuhan menyatakan bahwa semua akan dibongkar dari Wagete, dari IDG Wagete. Haleluya. Itu diberitahukan dorongan Roh Kudus karena mereka lihat visi pada tanggal 14 Agustus 1972. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Jadi kami sedang menyampaikan ini, itu bukan dari pikiran kami, atau kami memiliki satu buku besar baru, mungkin buku itu yang kami buka rasa atau tidak. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sedang menginsafkan dunia akan dosa. Haleluya. Menginsafkan dunia akan dosa. Oh iya saya orang berdosa. Oh iya saya orang berdosa. Oh iya dulu Boyam telah berbuat dosa seperti ini, dosa seperti itu. Ternyata, haleluya, Papua itu kota Tuhan.
tempat berlangsungnya firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Namun moyang orang Papua atau Israel kuno pada zaman dahulu, pada zaman raja-raja, para nabi-nabi, pada zaman rasul-rasul, pada zaman Yesua, pada zaman itu kota yang sudah ada dulu. Tetapi itu ditutup oleh dosa. Oke, ditutup oleh dosa. Makanya ISK-nya katakan bahwa kota emas. Haleluya. Kota emas, buku kota emas itu dia gambarkan di atas Papua. Ternyata Papua itu kota suci. Emas itu kota suci. Dari Yerusalem bilang, itu Golden Gate atau pintu gerbang timur itu ada di Papua. Pintu gerbang di Papua, di balik pintu gerbang Golden Gate itu di situ ada kota emas, kota suci. Ditutup oleh apa? Dosa. Ternyata ditutup oleh dosa. Baru mulai bongkar dari mana? Dosa ini supaya kota itu kelihatan. Haleluya. Satu persatu rahasia durhaka neraka itu mulai bongkar. Akar-akar dosa juga dari dalam tanah itu mulai dibersihkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus merupakan bajak yang sedang membajak dari timur ke barat. Dosa-dosa mereka semua dibersihkan. Dosa-dosa dalam tubuh manusia, luar tubuh manusia semua dibersihkan. Haleluya. Kita lihat di sini tadi dalam Roma 12 itu. Tetapi hukum Taurat. Sekarang dosa itu masuk lewat apa? Haleluya. Adam yang pertama. Dia masuk terus menyebar. Jadi Adam punya turunan, orang Ibrani punya memberontak semua. Itu semua di Papua. Semua di wilayah 3 itu sudah. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Dosa sudah mulai mengenal itu di sini sudah. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi Adam dia jatuh dalam dosa, manusia berkembang semua itu berasal dari Adam. Nah, di situ dikeluarkanlah geng genetik atau darah itu atau manusia yang lahir dari turunan Adam itu dia berkembang itu. Dosa juga dia pindah-pindah terus mengenai setiap manusia suku bangsa di muka bumi. Siapapun dia. Sehingga Tuhan pernah menyatakan manusia itu pabrik dosa. Haleluya. Belum lagi 5 buku Musa yang dibuat oleh itu. Musa, 5 buku Taurat yang dibuat oleh Musa. Haleluya. Di kemudian setelah Musa mereka kembali dari Mesir. Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, dan Kejadian, Keluaran, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Haleluya. 5 buku yang dibuat itu hukum Taurat. Haleluya. Jadi kalau pada zaman hukum Taurat itu di perjanjian lama kalau orang langgar hukum Taurat dosa, melanggar dosa. Orang sibuk bawa darah binatang seperti darah domba untuk tutup dosa itu. Tapi tetap tanya di bawah tetap ada atau kenaisan dosa atau durhaka tetap ada. Haleluya. Sampai kepada Yosua datang. Adam yang kedua itu. Haleluya. Yosua datang, Adam yang kedua itu. Haleluya. Tanggal kelahiran, bulan tanggal kelahiran, Bapak sudah kasih tahu. Haleluya. Tetapi, haleluya, saya tidak kasih tahu saat ini karena Bapak suruh tidak boleh kasih tahu karena manusia itu suka menyembah berhala. Manusia itu suka Manusia di bumi itu suka ulang tahun. Jadi Bapak di surga bilang saya tidak mau. Saya punya tanggal kelahiran itu, Yesus bilang, diberitahukan kepada manusia. Itu makanya itu dirahasiakan. Tanggal 25 itu buatan dari Roma punya. Itu tanggal kelahirannya Santa Claus. Dewa Romawi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi saya mau bicara apa? Terlalu banyak rahasia durhaka neraka yang Tuhan bongkar. Terlalu banyak. Jadi di tempat yang terlalu banyak dosa ini, haleluya, Roh Kudus Bapa di surga beritahukan kepada Bapa Muliawan, baru Bapa Muliawan beritahu kepada saya bahwa bernubuat bahwa ada Tuhan punya rencana untuk membongkar rahasia durhaka neraka itu semua dari Wagete. Haleluya, wahai Bapa. Jadi itu yang kami jalankan, itu yang memang sedang digenapi, saudara-saudara terkasih. Jadi apa yang saya sedang sampaikan ini pasti banyak orang tidak percaya, baik itu dari anak-anak dari Muliawan yang ada tersebar di seluruh Papua. Semua gerakan Roh Kudus di Papua itu mulai dari Bukit Kecil. Dan itu Muliawan pernah kasih tahu saya. Jadi
Tidak bisa orang menyangkal bahwa ini kami sendiri tidak ada. Semua itu cabang dari Mulia punya anak buah yang menyebar ke seluruh Papua. Saudara-saudara terkasih. Jadi kami sedang memberitakan ini, pasti orang tidak percaya. Kemarin waktu kami selesaikan orasi penyaliban Yosua di wilayah Kaimana, wilayah Pulau Papua Ler, Kaimana, Fak-Fak, Bintuni, Wandamen, Nabire. Itu kami selesai. Ada mama satu yang kami selesaikan orasi penyaliban Yosua di atas Papua oleh bahasa-bahasa ini. Kami berdoa selesaikan. Ada mama satu dari Kaimana. Dia bilang begini, saya tahu mama yang satu yang dari Jayapura itu dulu di Bukit Kesucian. Haleluya. Di Bukit Kesucian. Oh, betul. Jadi dia bilang begini dari sana, saya sangat percaya sekali. Apa yang mereka sedang doa itu, Bapak Mulia biasa bilang, saya biasa ikut ibadah di Bukit Kesucian. Jadi mama yang dari Kaimana ini, dia beritahukan begitu. Saudara-saudari, jadi itu meneguhkan sekali. Haleluya. Jadi orang tanya, Bapak kau dari mana? Saya dulu dari Muliawan. Oh, kalau Muliawan don't diam sudah. Haleluya. Siapa yang tidak tahu Muliawan? Itu tokoh karismatik Papua. Saudara-saudara terkasih. Segang kalau di Tanah Jawa, di Surabaya itu orang segang. Kalau di Papua itu ada namanya tokoh karismatik Papua itu Muliawan. Itu orang segang. Saudara-saudara terkasih. Jadi apa yang Muliawan bernubuatkan, ini yang sudah bongkar rahasia Duraka Neraka. Itu dari daerah Wagete. Ini yang kami beritakan. Sapu YouTube terlalu banyak itu. Itu sudah itu pakai Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Sekarang tinggal orang Papua mau percaya atau tidak. Haleluya. Itu kembali ke masing-masing. Haleluya. Tapi saya mau beritahukan bahwa Papua ini sedang dipulihkan oleh Roh Kudus yang dicurahkan dari tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 1972 sampai hari ini. Ini merupakan salah satu bagian daripada pekerian Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Ya. Kita lihat, dan di mana dosa itu bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Kasih karunia. Itu dosa terlalu banyak, ini kita tidak usah di situ, menurut pikiran manusia. Tapi justru di tempat dosa yang paling banyak itu permulaan dosa di situ. Dengan perbuatan dosa yang penuh dengan kekejian. Tuhan memilih. Jadi Yesus datang di tempat Adam yang diciptakan tadi. Di tempat itu sudah Yesus lahir lagi di situ. Adam yang kedua datang lagi di situ untuk apa? Memulihkan, untuk merestorasi. Haleluya. Kita lihat pelanggar hukum Taurat yang begitu terjadi dulu. Itu bongkar rahasia itu tentang hukum Taurat itu. Kita punya moyang-moyang orang Papua dari pada zaman Israel kuno dulu. Itu mereka takut. Mereka takut kalau mereka simpan hukum-hukum Taurat. Kalau mereka tidak lakukan pasti kena kutukan atau hukuman. Jadi mereka ambil ini. Kitab buku Taurat itu baru ada yang sembunyi di dalam batu, ada yang sembunyi di dalam kayu, ada yang sembunyi di dalam ular. Kalau orang sorong pun sembunyi dalam kulit ular. Kalau kita orang marga teke punya itu, mereka punya sembunyi dalam kayu teke, kayu keras. Jadi semua orang mulai sembunyikan. Dia bilang, aduh kita pegang hukum Taurat kita tidak lakukan. Tanya kamu gaci. Orang mereka bilang itu kayak 10 perintah Yahweh itu ada di Mewo, Papua. Iya, itu dulu pegang itu karena tidak mampu melakukan itu karena aku tuh akhirnya pergi sembunyikan itu. Haleluya. Itu juga Tuhan bilang dosa. Iya, dosa-dosa duraka neraka. Jadi Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa. Jadi dosa yang kita tidak tahu itu, rahasia duraka neraka yang kita tidak tahu itu, nanti dibongkar diberitahukan oleh Roh Kudus. Haleluya. Pamanya dulu dalam orasi penyaliban Yosua. Yosua bilang begini. Wahyu 1:5 itu, 7 itu, Yosua bilang begini. Kamu TKG menikam lambung saya. Bahasa saya menantang, saya melawan suara Tuhan itu. Saya bilang itu di Yerusalem sana. Itu tentara Romawi yang tikam lambung Yosua. Tuhan bilang tidak. Kamu TKG tikam lambung saya. Haleluya. Jadi diuraikan, diberitahukan. Jadi rahasia berapa tahun dilakukan, moyang-moyang pada zaman generasi berapa, itu diberitahukan, dibongkar oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya tahu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberitahukan kami rahasia dosamu, rahasia dosaku, rahasia dosa keluarga, rahasia dosa suku, rahasia dosa bangsa, rahasia dosa bahasa rahasia dosa bahasa di Biak, Manakwari, di Sorong, di Kaimana, di Nabire, di Mewo, di Papua. Haleluya.
Itu sekarang Bapak sedang meningkatkan rahasia-rahasia bahasa-bahasa dalam orasi penyaliban Yesua. Yang kedua itu rahasia marga-marga, dosa marga-marga. Jadi ada dosa pribadi, ada dosa keluarga. Dosa keluarga itu dia turun lewat apa? Perbuatan orang tua, perbuatan tete, sampai perbuatan Adam punya dia turun ikut orang tua. Bapak laki-laki. Perbuatan dari Hawa dia turun lewat mama, dia turun lewat laki-laki. Itu namanya perbuatan dosa keluarga. Mama dan bapak garis keturunan. Masuk lagi lanjut terus sampai dosa Adam di sana ketemu. Dan itu dia tersembunyi di mana? Di dalam genetik, dalam darah manusia, saudara-saudari. Bagian-bagian daripada tubuh manusia. Itu dibongkar oleh apa? Rahasia duraka neraka dibongkar oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa. Dan di dalam Ibrani 4, 12, 13 sana berkata, firman Tuhan keluar pedang bermata dua menusuk amat dalam. Firman Tuhan bermata dua itu apa? Firman yang satu adalah firman Tuhan darah dan daging Yesua atau firman Tuhan. Yang kedua adalah pedang yang satu adalah pedang Roh Kudus itu. Dia melihat dosa apa yang ada di mata dalam sini. Dosa apa yang ada di telinga sini. Di otak besar itu dosa apa. Di testa depan itu dosa air mani. Di sini dosa apa. Jadi semua diuraikan. Saudara terkasih. Tidak ada yang tersembunyi. Satu iota pun tersembunyi. Semua rahasia duraka neraka itu dibongkar habis-habisan. Haleluya. Saudara terkasih yang selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus di tanah Papua. Kita bersuka cita karena Roh Kudus datang, maka kita yang hadir bersama Roh Kudus, kita berjalan bersama Roh Kudus. Karena halal rohani, firman Tuhan itu berhubungan dengan Roh Kudus. Haleluya. Makanya di sini dikatakan begini. Haleluya. Di mana dan kasih karunia menjadi berlimpah-limpah di sana. Berlimpah itu apa? Yesus bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, aku datang supaya kamu punya hidup memperoleh segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Haleluya. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai di dalam kelimpahan. Kelimpahan. Limpah. Kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Di tempat yang penuh dengan dosa. Di Tigli itu timur. Tigi, Timika, Timida itu pusat timur, itu pusat dosa. Haleluya. Semua dosa yang Alkitab bilang begini. Dosa dari barat itu, haleluya. Semua dipindahkan ke timur. Tempat pembuangan sampah di sini timur. Tapi di timur itu juga, haleluya. Kasih karunia itu bertambah-tambah. Ini oleh Roh Kudus dia bongkar semua dosa itu kalau sudah mulai habis. Kikis habis sudah mulai dibersihkan semua. Haleluya. Awas, kau jangan main-main. Haleluya. Jangan main-main lagi coba-coba dengan dosa di atas tanah Deyai, Tigi, Mewo, Papua. Haleluya. Karena dosa sudah mulai habis. Tidak boleh orang melakukan 10 perintah. Baik itu orang asli Papua atau orang pendatang dari Indonesia atau dari berbagai negara. Tidak boleh bikin ganggu kota Tuhan di atas tanah Papua lagi. Saudara-saudara terkasih, karena Roh Kudus sedang membersihkan. Roh Kudus sedang memulihkan. Roh Kudus sedang menyingkapkan rahasia-rahasia duraka neraka. Haleluya. Apa kejahatan yang sedang waita di daerah Mewo ini, daerah Tigli ini? Kalau saya bicara menyangkut kejahatan, dong bilang ilmu gaib yang dari Rusia kah, dari Amerika kah, dari Arab kah, dari Cina kah, dari India kah, dari Indonesia kah, dari pulau-pulau kecil, pulau besar, benua-benua. 2006 dong sudah waita di sini, tapi kau lihat api Tuhan itu dia bakar, dia mulai makan semua habis-habisan. Tuhan kumpulkan. Tuhan, kami kenapa Bapak bisa kumpulkan begini di sini? Tuhan bilang begini, dia punya tempat pembuangan sampahnya ada di sini. Jadi api Tuhan akan makan semua itu habis. Saudara-saudara terkasih, itulah peranan Roh Kudus itu. Dia memberitahukan segala sesuatu. Makanya dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, kalau Roh Kudus dia akan datang, dia akan menginsafkan, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bahkan dia akan memberitahukan hal-hal yang kamu tidak tahu. Yang akan datang dia akan memberitahukan, dan dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Amasya, oleh Yeshua Amasya Adonai kita. Haleluya. Jadi nanti tunggu yang bangsa-bangsa yang lain. Ini maksudnya begini, haleluya. Jadi dosa Adam itu bikin sampai mengenal maut, kematian. Haleluya. Semua harus melalui kematian untuk ke surga. Tetapi, haleluya,
Tetapi ketika dosa durhaka neraka rahasia dari Adam punya itu kalau sudah dibongkar, di dalam 1 Korintus 16 itu di sana bilang begini. Nah, sengat maut. Di mana sengat maut itu apa? Pelanggaran akan hukum Taurat. Haleluya. Pelanggaran akan hukum Taurat itu di dalamnya tersembunyi apa ini sengat maut. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Sengat maut itu dikalahkan oleh kemenangan Yesus setelah Yesus mati, dia bangkit, hidup naik ke surga. Hidup inilah yang mengalahkan sengat maut itu. Dosa dan kekuatannya dikalahkan, ditaklukkan. Jadi dari dosa yang tadinya tempat dosa cukup memuncak itu sudah mulai bongkar habis. Jadi seluruh dunia itu hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara, berbagai wilayah itu akan mengalami pengangkatan hidup itu. Semua berkat itu melalui Yesus. Tetapi dosa yang dibersihkan oleh pekerjaan Roh Kudus dan sedang dibersihkan oleh rahasia durhaka yang sedang dibongkar oleh dari Wagete Tigli Mewo di Papua itu. Haleluya. Jadi rahasianya Bapak Muliawan itu, bagaimana tahun 2000 dia harus menantikan Tuhan sampai Tuhan datang. Garis finish, tapi itu tidak jadi karena Bapak sudah beritahukan kepada dia rahasia bahwa nanti dari Wagete itu akan bongkar rahasia durhaka neraka. Berhubungan juga dengan masalah maut ini, kematian ini. Masalah maut, kematian, rahasia-rahasia itu akan dibongkar dari Wagete. Haleluya. Oleh siapa? Bukan kami, oleh Roh Kudus. Ingat, oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus dalam manifestasi dalam 9 Korlima Jawatan. Dia yang membongkar rahasia-rahasia durhaka neraka itu oleh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh Kristus. Jadi waktu itu kami berdoa tanya Tuhan Bapak, ini kami ini hanya berdoa saja ini bagaimana? Baru Bapak bilang begini, kamu itu kerja 1, Bapak di surga itu Yesua, di surga itu mereka itu kerja 9. Jadi kita ini hanya taat saja, berdoa 1. Tapi Bapa di surga kerja 9 karena itu pekerjaan rohani. Pekerjaan yang tidak kita lihat dengan mata, tapi di dalam roh dia sedang lakukan. Itulah yang kita percaya, kita imani. Itu pekerjaan rohani. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi berita yang kudus dan tidak terbinasakan yang akan datang dari timur ke barat. Markus 16:8c itu dia datang dari Wagete. Saudara, sekarang kita tahu bahwa dia datang dari tempat yang penuh dengan dosa tadi. Kasih karunia Tuhan bertambah-tambah di situ. Rahasia durhaka dibongkar habis-habisan. Dosa satu persatu dibuang. Bapak bilang begini. Waktu tahun 2020 itu. Waktu Tuhan beritahukan tentang rahasia Bapak ciptakan manusia itu. Kami pergi ke tempatnya baru. Sebelum kami pergi ke tempatnya. Tempatnya lokasi Bapak suruh pergi injak berdoa di sana. Waktu sebelum kami ke sana Bapak bilang begini. Kalau kamu berdoa sampai semua rahasia dosa-dosa durhaka neraka dari turun Adam punya, dari Israel punya, semua kalau sudah mulai selesai di atas Papua itu, Tuhan bilang aku akan turun dan aku akan turun di atas Papua dan datang menampakkan diri kepada setiap orang aku mau. Bapak bilang begitu. Kenapa Bapak bilang itu? Karena dosa itu yang bikin antara Bapak dan Yesus dengan kamu manusia itu jauh karena dosa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, yang mendekati kita itu Yesua Amasya adalah darahnya. Darah inilah yang sedang bekerja untuk memulihkan kita. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Oleh Yesua Amasya Adonai, hidup yang kekal. Pengangkatan hidup-hidup. Haleluya. Dia mengalami pengangkatan hidup-hidup. Pengangkatan hidup-hidup yang seperti yang pernah Yesua lalui. Di mana hari ini adalah hukum Taurat atau dosa hukum Taurat tidak mendatangkan maut. Haleluya. Tetapi maut itu telah dikalahkan oleh kemenangan Yesus Amasya Adonai. Sebab Galatia 3:13 itu, kutuk akibat pelanggar hukum Taurat, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Nah sekarang, bagian-bagian yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita, yang suruh kita kerja, kita hanya taat saja. Kenapa? Lain Bapak tidak kerja, baru kasih tinggal ke sama kita untuk kita selesaikan ini. Haleluya. Supaya pekerjaan dibagi. Supaya nama Yesus dimuliakan, supaya dari generasi dari zaman ke zaman semua keputusan Tuhan, haleluya, itu dilakukan oleh generasi sehingga pekerjaan Tuhan ini berlangsung sehingga manusia itu terus selagi waktu ada di bumi, manusia itu terus tidak putus-putusnya dari generasi itu ada bangun komunikasi dengan Bapa di surga. Saudara-saudara terkasih di dalam roh, haleluya. Ini dengan demikian, saya menghimbau kepada seluruh orang-orang
Kristen di mana saja Anda berada, kita di Papua, jangan bangga dan fanatik dengan agama-agama yang dibawa oleh bangsa-bangsa koloni. Seperti dibilang agama ini, agama itu, atau denominasi ini, denominasi itu. Tidak boleh terlalu fanatik. Haleluya. Lebih daripada itu yang bekerja di dalamnya. Itu hanya datang untuk menghalangi pekerja Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu tidak banyak bermanifestasi di dalam gereja-gereja. Pekerja Roh Kudus itu tidak mau bermanifestasi dalam orang yang belajar teologi dan tidak mau mengandalkan Roh Kudus. Itu Roh Kudus dia tahu, maka dia pergi. Roh Kudus itu pernah beritahukan sama kami. Haleluya, perlihatkan. Roh Kudus itu dia terbang, dia jalan di tengah-tengah pohon-pohon yang tinggi. Dia lihat, artinya Tuhan itu di tengah-tengah pohon-pohon rimbun, di tengah manusia-manusia yang. Dan Roh Kudus menunggu siapa yang akan mengundang dia untuk datang. Supaya orang yang mengundang itu Roh Kudus menolongnya, menghiburnya, memberikan manifestasi. Haleluya. Jadi kita wajib mengundang Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, sebab ada baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh. Matius 13. Matius 3, saya menutup ini dengan firman Tuhan ini. Matius 3 ayat 11. Ya. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dan aku tidak layak dan Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah ada di tangannya. Haleluya. Jadi ada baptisan air, ada baptisan roh, ada baptisan api, ada baptisan tubuh Kristus Masiah. Haleluya. Baptisan roh itu penting. Haleluya. Jadi kita mempunyai tiket di tangan, tapi kalau tidak ada tanda bordir di tempat ini, kita tidak bisa berangkat terbang bersama dengan ke Jakarta ke manakah. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, orang Kristen sudah dibaptis air, sudah menjadi Kristen, tetapi tanpa Roh Kudus, haleluya, bisa kembali ke alamat lama. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian semua gereja, semua denominasi gereja harus merindukan Roh Kudus di mana-mana, supaya kegerakan Roh Kudus itu dia terjadi di mana-mana. Karena Tuhan bilang bahwa seluruh daerah Papua itu sudah dipatok oleh patok Roh Kudus. Patok Roh Kudus kalau sudah dipatok berarti tunggu pekerjaan Roh Kudus tidak kerja. Orang akan mengundang Roh Kudus atau tidak. Haleluya. Nah itu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Roh Kudus itu dosen terbang. Haleluya. Dia mengajar segala sesuatu. Orang biasa heran kalau orang diurapi oleh Roh Kudus, dia sampaikan firman Tuhan itu baik seperti air. Haleluya. Orang teologi dong heran-heran. Ini orang ini dia belajar teologi di mana? Haleluya. Itu bukan orang yang bicara, itu Roh Kudus yang berbicara dalam dia. Dia sedang bersaksi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Haleluya. Pada saat ini saya telah menyampaikan banyak rahasia, saya tidak sampaikan di sini. Saya hanya singkat karena ini hari ulang tahun ataupun juga hari ulang tahun atau hari pencurahan Roh Kudus di atas tanah Papua, tanggal 14 Agustus sampai dengan 16 Agustus 72, dan sekarang itu 2025 itu sudah 53 tahun. Dalam rangka inian saya memberitakan bahwa peranan Roh Kudus di atas Papua itu sangat penting. Saudara-saudara terkasih, kita memulihkan segala kehidupan politik lokal Papua merdeka. Terus kita mau memulihkan ekonomi, kehidupan pemerintahan, dan lain-lain di atas Papua ini. Haleluya. Itu hanya dengan pekerjaan Roh Kudus. Tidak bisa dengan lain-lain. Saudara-saudari, kalau kita lihat mungkin di beberapa negara atau negara bangsa-bangsa di dunia itu, mungkin dong pakai pengetahuan, dong pakai perang fisik, dong pakai apa ini? Nah, gerakan karboisme, dong pakai ini itu. Haleluya. Tapi kalau di Papua enggak, saudara-saudari.
Tunggu Roh Kudus. Dia beracara. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Haleluya. Membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Dengan Bapa, dengan perantara Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kudus itu adalah inang atau pengasuh. Bahasa saya bilang, Ani yokage. Ani yokage itu artinya begini. Roh Kudus itu mama punya adik yang mengasuh kita. Karena mamanya telah pergi ke surga. Yang melahirkan kita oleh darah dan daging yang penuh dengan air mata. Yesus harus mati melahirkan kita. Yesus melahirkan kita. Itu makanya tadi dibilang di dalam Yesua Amasiah Adonai. Jadi mama kita yang melahirkan kita atau orang-orang rohani itu darah dan air Yesua, Roh Yesua. Haleluya. Dan Roh Kudus diutus itu menjadi yang mengasuh kita, mengasuh jiwa kita, roh kita di dalam ini. Roh kita dilahir barukan di dalam roh. Kita berbahasa roh. Haleluya. Kita berbahasa roh. Kita bermanifestasi. Jadi roh kita itu bermanifestasi. Haleluya. Diasuh oleh roh yang besar, roh yang dari Bapa di surga, yaitu Roh Kudus itu. Di dalamnya terdiri dalam pemerintahan. Ada 9 karunia dan 5 jawatan. Dia bekerja di dalamnya. Ini nanti disebut pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah. Haleluya. Dan pola ibadahnya itu tetap pola ibadah surga. Saudara-saudari terkasih, dan peranan dia adalah membongkar, salah satu adalah membongkar rahasia duraka neraka yang dimulai dari Wagete, Tigi, Mewo, Papua. Kalau dosa duraka neraka itu akar-akar dosa itu mulai bersih semua, kamu lihat. Haleluya. Kalau kita akan lihat bahwa surga itu sesungguhnya ada di atas Papua. Haleluya. Tuhan dan juga Yesua dan juga 44.000 orang saleh akan mendarat di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, yaitu di rahim bumi Papua. Di rahim bumi itu di sana ada apa? Firdaus. Haleluya. Firdaus di situ akan berlangsung kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Maka 2021 raja-raja di bumi akan ditamatkan dan sedang menuju kepada sistem kebinasaan. Semua dunia ini dengan kerajaan-kerajaannya. Haleluya. Roh Kudus akan tetap berada di atas Papua. Dia akan melayang-layang di atas Papua. Kaki dia tetap dia menyala-nyala di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, 5 benua punya kejahatan. Dia mau lawan Roh Kudus dan Yesua di atas Papua, tidak akan dapat. Haleluya. Bahkan ada sekitar 1/4 bumi itu, manusia-manusia orang fasik itu akan habis. Haleluya. Karena mereka mencoba melawan kemuliaan dan kuasa Roh Kudus dan kaki dia api Tuhan dan Yesua di atas Papua. Saudara-saudari, tetapi tidak akan dapat. Haleluya. Bangsa-bangsa, Tuhan akan membuat pembalikan-pembalikan dari atas Papua kepada bangsa-bangsa fasik di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada, baik yang ada di mana saja berada, orang asli Papua, mari kita bertobat. Mari kita merindukan Roh Kudus. Roh Kudus itu dia bekerja. Jangan kamu pergi bertanya kepada arwah mati. Jangan pergi bertanya kepada Ipue, Epania, Dewa, Dewi. Kamu kepada roh turunan, roh dunia ini, roh yang kecil-kecil di dunia ini. Tetapi hendaklah harus kamu bangun komunikasi dengan Bapa di surga, dengan Yesua, dengan Roh Kudus, dengan perantara Roh Tuhan yang abadi itu. Roh Tuhan yang besar itu. Haleluya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat selamat merayakan Hari Pencurah Roh Kudus di atas tanah Papua 14 Agustus tahun 2000. Di mana roh itu, di mana firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu roh. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan. Satu ayat terakhir dari firman Tuhan dibilang itu 2 Korintus 3 ayat 17. Haleluya. Ini kita baca supaya nih, haleluya. Dia memerdekakan setiap orang dari perbudakan penjajahan dosa, tirani dan benteng. Haleluya. Dia terjadi hanya oleh karena Roh Kudus. Tuhan itu roh. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan. Dahsyat saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasiah Adonai. Di 2 Korintus 3. Haleluya. Di 2 Korintus 3 ayatnya yang ke ini 17. Sebab Adonai adalah roh, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Jadi kemerdekaan, Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan, kebebasan.
tahun 72, 14 Agustus 72. Kalau roh itu tidak ada pada waktu itu, tidak dicurahkan di atas Papua, orang Papua habis. Haleluya. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Jadi Roh Kudus ini ada yang membuat manifestasi semua roh-roh jahat di dunia yang manifestasi di atas. Roh-roh awan-awan gelap, roh-roh teritorial yang mau manifestasi mengadakan pembunuhan, pembantaian, peperangan di atas Papua ini. Itu semua dihancurkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan itu sudah mulai bekerja dari tanggal 14 Agustus 1972 sampai dengan sekarang 14 Agustus tahun 2025. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, di situ akan lepas, sebab Adonai adalah roh. Haleluya. Orang-orang berbuat jahat di atas Papua. Mereka mencuri, mereka membunuh. Semua pemerintahan mereka kuasai, ekonomi mereka kuasai, usaha mereka kuasai. Itu mereka juga menggunakan kekuatan gelap. Haleluya. Orang-orang Amber, orang-orang dari saudara kita dari tempat lain yang masuk ke Papua, itu mereka datang, mereka punya jin, mereka punya kekuatan, mereka punya ini itu mereka. Tetapi kalau kita orang Papua asli, haleluya, belajar mengandalkan Roh Kudus. Dengan pekerjaan Roh Kudus itu, bagaimana supaya pekerjaan Roh Kudus itu membebaskan kita dari ilmu-ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, Bapak, itu kita dilepaskan dari segala bentuk apa saja, sehingga kita mengalami pembebasan. Bahkan roh intimidasi, roh perang, roh yang sedang sekarang dilancarkan, dibilang bahwa darurat militer di Papua. Siapa yang berteriak ini harus ditembak mati. Ini pun juga akan dihancurkan ya Roh Kudus. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, barang siapa yang memiliki roh Amasya, haleluya, roh Kristus, roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudara terkasih, haleluya, harus imani, percaya bahwa haleluya, merindukan Roh Kudus untuk Roh Kudus, supaya kalau orang lain diberikan karunia, orang lain diberikan kasih karunia, orang lain berikan jawatan roh, kenapa saya tidak? Harus punya kerinduan seperti itu. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Shalom saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Selanjutnya Roh Kudus akan menguraikannya. Haleluya. Selamat membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Shalom saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya. Puji Yesus Amasya Adonai. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan kabar berita dari Sion yang dibawa oleh burung merpati atau yang disebut dengan Roh Kudus. Haleluya. Di mana ada roh yang disediakan kemerdekaan, kelepasan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami ada di atas Papua dari tahun 1972 hingga sekarang ini. Oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan tanggal 14 Agustus sampai 16 Agustus 72 dan sekarang 2025. Pemulihan Papua sudah mulai mau selesai. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Roh Kudus, memimpin kami yang memimpin kami. Memimpin setiap orang yang merindukan Engkau di seluruh Papua ini. Bapak kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Terima kasih Bapak yang memberikan mencurah roh kepada kami. Biarlah Engkau taruh keausan akan Roh Kudus kepada setiap orang Kristen, terutama orang asli di atas Papua ini. Haleluya. Dan ketika mereka mulai merindukan untuk bekerja sama dengan Bapak melalui pekerjaan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus bekerja di sana di antara mereka. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin.